seorang tokoh, ada seorang sufi, ada seorang alim alamah, ada seorang yang zuhud, guru kita semua, idola kita semua, Hadratus Syekh Kiai Hasani, putra beliau Kiai Nawawi Sidogiri. Ini tokoh sangat hebat, sangat sufi, sangat zuhud. Beliau memberi definisi santri. Bagaimana santri itu? Santri itu apa? Maka dalam ilmu mantik itu ada takrif. Di santri sebenarnya kan sudah komplit dipelajari, ilmu logika dipelajari. Dalam mantik itu ada takrif. Jadi takrifnya santri, definisinya bisa dihalihi wa may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin sallallahu alaihi wasallam. Ditinjau dari tindak lakunya, perilakunya. Santri adalah orang yang berpegang teguh pada tadi Allah, berpegang teguh pada Al-Quran, bukan betul Al-Quran itu, dan mengikuti sunnah Rasul. Sunnah itu apa? Hadis Rasul, fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi, kaulun Nabi, perkataan Nabi, takrirun Nabi, ketetapan Nabi. Itu dipegang teguh oleh santri itu semua. Jadi yang tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai sunnah, jangan dikerjakan. Wala yamilu yumnatan wala yusrotan. Santri itu punya metode yang sangat baku tersendiri. Tidak usah menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak usah itu santri. Kita dalam masalah prinsip sudah punya prinsip yang baku. Dalam masalah pembelajaran itu, kita sudah punya prinsip yang baku itu. Dalam mencari ilmu kita sudah punya prinsip yang baku. Itu baik akidatan, syariatan, akhlakon. Dalam akidah kita mengikuti Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Imam Asy'ari, kita ikuti beliau dalam masalah akidah. Bagaimana kita mengenal Allah. Dalam masalah syariah kita punya guru yang sangat hebat itu. Tidak usah menoleh ke sana kemari. Itu imam madhab yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita sudah punya guru-guru yang sangat hebat, dan imam madhab yang lain. Dan mujtahid setelahnya, yaitu menjadi mustaqil, menjadi madhab, menjadi fatwa. Dalam bidang akhlak, tasawuf, berperilaku, pendidik, kepribadian, kita sudah punya guru yang hebat itu. Tidak usah la yamilu yumnatan wala yusratan. Tidak usah menoleh kanan kiri. Kita sudah punya acuan sendiri itu. Dalam bidang akhlak tasawuf, untuk berperilaku menjadi santri yang baik itu. Sudah punya Imam Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Syar'i As-Sakiti. Itu mendidik kita, mendidik karakter kita supaya menjadi santri yang berhati bagus, berhati mulia, tidak punya sifat iri, dengki. Nah, itu ciri-ciri orang bertakwa, hatinya yang bersih. At-taqwa hahuna. Takwa itu adalah di hati. Inna akramakum indallahi atqakum. At-taqwa, sabda Rasul, at-taqwa hahuna. Letaknya di sini. Jadi Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, bagaimana santri itu supaya hatinya betul-betul bersih, takwa betul pada Allah. Nah, kita sudah punya prinsip dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Bagaimana kita belajar menjadi santri? Itu pertama, litolabi ridullah, untuk mencari ridho Allah. Itu prinsip. Bukan untuk begini, begitu. Bukan. Kedua, untuk izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan itu. Itu prinsip kita, sudah diatur dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Untuk menghilangkan kebodohan, an-nafsi dari diri saya, wa an ghairi dari selain saya, an-nafsihi ghairihi dari selainnya santri, nafsihi dari dirinya santri, dan ghairihi selainnya santri. Setelah dirinya menjadi bagus, ditata betul, baru berdakwah itu. Ketiga itu ibqaul Islam, untuk melestarikan ajaran Islam itu. Tujuan kita belajar sudah digiring secara baku, sudah diterapkan secara baku dalam taklim. Kita niat ketiga dalam belajar itu ibqaul Islam, untuk melestarikan ajaran Islam. Bagaimana ajaran Islam lestari terus sampai yaumul qiyamah. Ajaran Islam dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam bidang syariat. Bagaimana orang Islam itu mengenai prinsip-prinsip Islam. Islam itu jangan dibuat konsep saja, jangan dibuat teori, tapi harus aktual, diaktualisasikan. Dikenalkan konsep Islam yang begitu hebat, yang mencakup ubudiyah, penghambaan pada Allah, mencakup syariah, mencakup segala hal, mencakup thaqafah kebudayaan, mencakup ilmu pengetahuan, mencakup hadarah dan tamadun kebudayaan. Itu tercakup semua. Kita sudah punya prinsip, tidak usah menoleh ke kanan, ke kiri. Lalu beliau melanjutkan takrif lagi. Hadza ma'nahu bis-sirati wal haqiqati. Ini maknanya secara sirah, sejarah. Bagaimana kiai-kiai mendirikan pondok pesantren, sejarahnya. Untuk tadi itu tujuannya. Pertama, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan. Ibqaul Islam, maksudnya ajaran Islam lestari. Hakikatnya begitu. Itu ditinjau dari sejarah. Wala la yubaddalu wala yughayyiru qadiman haditsan. Ini jangan dirubah menurut beliau. Udah terus Syekh
tidak akan berubah qadiman prinsip ini. Dulu, hadisan, sekarang, sampai kapan? Sampai sepanjang masa ini tak akan berubah prinsip-prinsip santri ini. Jangan dirubah ya santri itu, prinsip-prinsip yang sudah baku, punya akhlak yang baik, berbeda-bedaan yang baik, metode pendidikan sudah baik, jangan dirubah. Adapun pengembangan tidak masalah, tapi prinsip jangan berubah santri. Jadi di hari santri kita harus mengingat ini, takdir kita sebagai santri. Mari kita peringati, kita syukur kepada Allah sudah menjadi santri, mudah-mudahan kita menjadi penerus ulama. Ulama itu penerusnya Nabi. Kita peringati dengan kata tadi, ya tasimu bihablillahil matin, itu berpegang teguh pada Al-Quran. Yang tidak sesuai Quran jangan diikuti, jangan kita kerjakan dalam memperingati hari santri. Yang tidak sesuai dengan Nabi, yang tidak sesuai dengan prinsip kita sebagai santri. Kita peringati hari santri, tapi dengan cara Islami, tidak usah dicampuri dengan hal-hal yang tidak baik.